Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Astri Siti Wulandari dengan NIM 129240095. Di sini, saya dari Prodi Oceanografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung. Saya selaku anggota dari kelompok 1, kelas 36, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis tipe pasang surut dan komponen harmonik di Pantai Indah Cemara, Indramayu. Sebelum memulai, saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Ada Ali Muhammad Khalib Irawan, Fikri Kurahman, saya sendiri Astri Siti Wulandari, Zahra Darmianti Salsabila, dan Raffi Putra Sefarliri. Baik, langsung mulai saja kepada pembahasan pertama, yaitu di bagian latar belakang. Latar belakang kami mengambil topik dari laporan kami, yaitu karena pasang surut merupakan fenomena alam yang terjadi di wilayah pesisir, dan tentunya hal ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah sana. Namun sayangnya tidak semua masyarakat di pesisir mengerti secara rinci apa itu fungsi dari pasang surut itu sendiri. Maka dari itu, kelompok kami menganalisis komponen harmonik dari pasang surut agar dapat mengedukasi masyarakat melalui penelitian yang telah kami buat. Baik, dilanjutkan kepada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah kami buat, ada beberapa rumusan masalah yang telah kami rumuskan. Yang pertama yaitu bagaimana pola naik turunnya muka air laut di Pantai Cemara Indah Indramayu berdasarkan data pengamatan harian selama periode penelitian. Yang kedua, tipe pasang surut apa saja yang terjadi di Pantai Cemara Indah Indramayu? Apakah harian tunggal, apakah harian ganda, ataupun campuran? Berdasarkan perbandingan komponen-komponen dari pasang surutnya tentu saja. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu merupakan komponen pasang surut mana saja yang paling besar amplitudonya dan yang paling berpengaruh terhadap perubahan tinggi muka air laut di lokasi penelitian. Nah, untuk mengerti lebih jauh lagi mengenai hal ini, ada beberapa tujuan yang ingin kami capai gitu. Yang pertama itu ada mengamati dan mendeskripsikan pola naik turunnya muka air laut di Pantai Cemara Indramayu berdasarkan data deret waktu tertentu atau time series tertentu. Yang kedua yaitu menentukan tipe pasang surut yang terjadi. Ya, bisa seperti diurnal, semi-diurnal, ataupun campuran dengan menggunakan metode perbandingan komponen harmonik. Lalu yang terakhir yaitu mengidentifikasi komponen pasang surut yang paling dominan atau yang paling besar gelombangnya gitu, yaitu komponen yang memiliki amplitudo paling besar. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, maka ada beberapa teori dasar yang telah kami kumpulkan. Yang pertama mengenai pasang surut. Jadi apa itu pasang surut? Pasang surut adalah suatu fenomena di dalam oceanografi berupa naik turunnya muka air laut secara periodik yang disebabkan oleh gaya tarik gravitasi bulan dan matahari terhadap massa air di bumi. Jadi, pasang surut itu merupakan fenomena naik turunnya muka air laut yang disebabkan oleh komponen luar gitu, komponen eksternal bumi. Dilanjutkan dengan komponen harmonik. Berdasarkan frekuensi yang terjadi, pasang dan surut dalam satu hari, pasang surut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe utama. Yang pertama ada pasang surut harian tunggal atau bisa disebut diurnal, ada pasang surut harian ganda atau semi diurnal, dan pasang surut campuran atau mixed tide. Komponen utama yang sering dijadikan acuan dalam analisis pasang surut ini merupakan komponen harmonik. Jadi, komponen harmonik ini berkaitan dengan variasi posisi bulan, matahari terhadap bumi, seperti itu. Dan juga dilanjutkan dengan yang seperti telah disinggung beberapa kali, yaitu adanya amplitudo. Nah, apa itu amplitudo? Amplitudo itu merupakan simpangan terjauh gelombang dari titik seimbangnya. Semakin besar gelombangnya, maka semakin tinggi getaran yang terjadi di daerah pesisir tersebut. Oke, dilanjut ke metodologi bagaimana kami mengumpulkan data. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan sangat sederhana dan biasa digunakan dalam kuliah lapangan
dari mahasiswa oceanografi ITB, yaitu palem pasut. Palem pasut sendiri merupakan alat untuk mengukur batas atas dan batas bawah dari gelombang, seperti itu. Agar mengetahui rata-rata dari si pasang surutnya. Lalu yang kedua ada log sheet untuk mencatat seluruh data yang telah ditemukan. Lalu yang ketiga ada kamera untuk mendokumentasikan hasil dari batas atas dan batas bawah tersebut. Dilanjutkan dengan langkah pengukuran dari pasang surut. Yang pertama ada data elevasi muka air laut itu diambil setiap 15 menit sekali. Dengan pengambilan data diambil 2 foto, yaitu batas atas dan batas bawahnya. Yang kedua itu pengukuran dilakukan secara duplo. Duplo itu bergantian dengan selang waktu 10 detik. Dilakukan setiap 10 detik. Dan untuk yang batas atas batas bawahnya itu selama 15 menit. Untuk yang ketiga itu dilakukan hal yang sama untuk 15 menit selanjutnya hingga datanya itu terkumpul selama 24 jam atau bisa lebih dari itu. Yang ketiga, data yang telah ditemukan dimasukkan ke dalam log sheet atau dicatat. Oke, lanjut ke hasil yang telah kami dapatkan. Hasil dari pengukuran menggunakan palem pasut didapatkan dari sekitar pukul 8.45 hingga pukul 8.45 selanjutnya. Karena datanya terlalu banyak, maka tidak dimasukkan semuanya seperti itu. Setelah datanya itu didapatkan, dikumpulkan selama 24 jam tadi, maka selanjutnya akan diolah dan dihitung menggunakan bilangan Formzal. Nah, apa sih bilangan Formzal itu? Bilangan Formzal adalah bilangan untuk menganalisis amplitudo terbesar dari komponen harmonik pasang surut seperti itu. Nah, berdasarkan data harian palem pasut yang telah dikumpulkan oleh kami selama 24 jam tersebut, didapatkanlah nilai mean sea level atau rata-rata dari si pasang surutnya merupakan 95,25 cm. Ini rata-rata tinggi muka air laut yang telah dicatat dari data 24 jam tadi. Lalu ada estimasi amplitudo harian tunggal atau K1 ditambah O1. Itu sebesar 25,97 cm dan estimasi amplitudo harian ganda atau M2 plus S2-nya 23,63 cm. Maka bilangan Formzal yang kami peroleh yaitu sebesar 1,009. Seperti itu. Nah, lanjut ke bagian pembahasan. Di sini didapatkan bahwa dengan nilai F sama dengan 1,001 dari tabel klasifikasi tipe pasut, maka dia itu termasuk ke mixed tide. Kenapa termasuk ke campuran dominan ganda? Karena dapat dilihat di sini di antara 0,25 hingga 1,5 itu termasuk ke campuran dominan ganda. Campuran dominan ganda ini ciri-cirinya terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut, tetapi tinggi dan waktunya berbeda seperti itu. Nah, sudah saya lakukan visualisasi data time series-nya menggunakan Python. Didapatkan bahwa scatter plot menunjukkan bahwa di sini juga terlihat terjadi 2 kali pasang, terjadi 2 kali surut. Berdasarkan tujuan yang telah kami capai, dapat disimpulkan bahwa dalam deret waktu 24 jam ditemukan pola 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan waktu yang berbeda. Lalu ada perhitungan metode bilangan Formzal yang memperoleh nilai sebesar 1,099. Ya, yang ini menandakan bahwa dia itu campuran dominan ganda, yaitu mixed tide. Yang terakhir yaitu komponen pasang surut yang paling dominan adalah kelompok harian tunggal, yaitu nilai K1 dan nilai O1-nya dengan nilai amplitudo sebesar 25,97 cm. Seperti itu. Oke, selanjutnya sudah selesai. Terima kasih. Maaf jika masih terdapat kekurangan dari pembahasan saya. Semoga pembahasan yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi semuanya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.